Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah meninggalkan tahun 2023 dan sudah memasuki tahun 2024. Artinya umur dunia ini sudah tambah, umur kita pun juga tambah, dan kita berada di zaman akhir. Baginda Rasulullah pernah bersabda, bu'ithtu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah sebagai Rasul, jarak antara kerasulanku dengan hari kiamat seperti jarak jari telunjuk dan jari tengah. Jadi sebenarnya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, itu sudah pertanda akhir zaman. Apalagi sekarang Nabi sudah 1400 sekian telah meninggalkan kita. Dan hadirin rahimakumullah, tidak terasa cepat sekali tahun itu berjalan. Baru kemarin Ramadan, ini 2 bulan lagi sudah Ramadan lagi, sudah Syawal lagi, cepat sekali. Dan ini menandakan bahwa sebenarnya kita hidup di dunia itu tidak lama, sebentar. Dalam satu firman-Nya Allah katakan, Allah menceritakan nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada manusia, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, kata Allah, berapa tahun kamu hidup di dunia? Dijawab, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Ya Allah, kami hanya hidup sehari ataupun setengah hari doang. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau sudah di akhirat, itu hanya terasa sehari doang hidup di dunia. Berarti 24 jam atau 12 jam jika dibandingkan dengan akhirat.
Maka tidak perlu gagah-gagahan, tidak perlu sombong. Meskipun kita kaya raya, ibaratnya hakikatnya hanya setengah hari ataupun satu hari. Kalau kita susah, banyak musibah, sabar, karena hakikatnya cuma sehari ataupun setengah hari kalau dibandingkan dengan akhirat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di situ disebutkan satu riwayat. Malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, hambamu yang kafir, kau berikan nikmat, kau berikan harta, kau berikan kemewahan, kenapa? Sementara hambamu yang mukmin, yang beribadah kepadamu, yang taat kepadamu, kamu berikan musibah, kamu berikan kesusahan, kenapa itu? Tanya malaikat, gak fair ini ya Allah. Kalau bahasa kita. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, coba kamu lihat neraka. Orang kafir di neraka bagaimana? Lihat ya. Maka malaikat melihat orang-orang kafir di neraka, langsung mengatakan, ya Allah, kalau seperti itu kondisinya, tidak ada apa-apanya kemewahan dia di dunia jika dibandingkan azabnya di neraka. Lalu lihatlah kamu ke surga, dilihatlah ke surga. Melihat bagaimana orang-orang mukmin mendapatkan balasan dari Allah di surga. Lalu malaikat mengatakan, ya Allah, kalau memang seperti itu, maka tidak ada apa-apanya kesusahan orang mukmin ketika di dunia. Maka semoga kita kalau diberikan oleh Allah nikmat bersyukur kepada Allah, kalau diberikan musibah sabar, karena hakikatnya hidup di dunia tidak lama. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah insya Allah akan membahas tentang jual beli, muamalah. Lo jual, gua beli. Jual beli. Hadirin rahimakumullah, kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Nah, yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya mengaji, bukan hanya puasa. Seluruh aktivitas kita itu namanya ibadah kalau kita cocokkan dengan aturan-aturan Allah. Termasuk jual beli bagian dari ibadah. Maka setiap hari 24 jam kita tidak akan pernah keluar dari yang namanya 5 hukum. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Seluruh aktivitas kita tidak akan lepas dari itu. Wajib, tadi kita melakukan kewajiban, sholat subuh. Habis itu ganti dengan sunnah. Nanti sarapan mubah, halal. Yang halal ini bisa mendapatkan pahala kalau niatnya baik. Sarapan halal. Tapi kalau niatnya baik, niatnya untuk memperlakukan keluarganya dengan baik, sarapan dengan mawaddah warahmah, dapat pahala juga. Nah, ada yang namanya haram. Nah, kita sekarang pergi ke pasar, jual belinya ngebohong, haram. Jadi kita itu tidak bisa lepas dari agama. Dimanapun kita berada, pasti berlaku hukum 5. Jadi anggota dewan, ya sama. Jadi tidak bisa namanya agama dipisahkan dari kehidupan sosial, tidak bisa bagi umat Islam. 24 jam pasti kita berlaku 5 hukum itu. Maka kenapa di setiap kehidupan berbangsa dan bernegara kita biasanya yang protes itu umat Islam? Pemerintah bikin peraturan, mohon maaf, kalau agama lain nggak punya hukum, iya aja. Kalau kita protes, wah ini nggak sesuai ini dengan ajaran Islam, pasti begitu. Karena agama kita mengatur seluruhnya. Nah, termasuk jual beli. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu ada anjuran untuk menjadi pedagang yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, ada satu hadis bunyinya begini, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Seorang pebisnis, seorang pedagang yang jujur, yang amanah nanti akan bersama para nabi. Tuh, Bapak Ibu jualan, punya toko kelontong, jujur, amanah, nanti bersama para nabi, para siddiqin, dan para orang-orang yang mati syahid.
Dagang Pak, dagang. Yang sudah pensiun dagang. Nggak apa-apa. Jadi dagang itu bagian dari ibadah. Bahkan ada satu zikir yang fadilahnya sangat besar, tapi syaratnya dibacanya di pasar. Ada Pak, saya bacakan di sini hadis Nabi. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala suq," barang siapa masuk ke pasar, ke Taman Sari, ke Pasar Rawu. Faqala, lalu dia berzikir. Tapi nggak perlu duduk juga Pak, duduk di tengah jalan baca zikir enggak, sambil berbisnis, sambil beli, sambil belanja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan dikit dari zikir yang kita baca ketika setelah sholat. Saya ulangi lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah akan menulis untuk dia miliaran kebaikan. Alfi itu ribu-ribu, maksudnya apa? Miliaran kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyiatin, dan Allah akan menghapus miliaran dosa. Wa rafa'a lahu alfi darajatin, dan Allah akan mengangkat miliaran derajat. Pergi ke toko, pikir ya Pak, daripada bengong nggak laku. La ilaha, aduh pusing amat nggak laku dari pagi, la ilaha illallah la syarika, pahalanya besar. Nah, jadi berdagang, berbisnis itu bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita membahas jual beli, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, rukun pertama adalah ada penjual, ada pembeli. Yang pertama ada penjual, ada pembeli. Nah, penjual dan pembeli ini disyaratkan, yang pertama adalah rasyidan ay balighun aqilan. Dia sudah baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Minimal sudah mengerti. Maka kalau ada, mohon maaf, orang yang gila datang ke warung Bapak Ibu beli, nggak sah. Bawa duit. Ini kejadian Pak, di kata ibu mertua saya, di sebelah kampung kita ada dulu seorang yang stres. Lalu dia punya simpanan emas tuh dibagi-bagi ke tetangganya. Orang stres, emasnya dikasih tetangganya, tetangganya juga nerima, halal kok dikasih, nggak sah itu. Karena dianya stres. Maka harus dikembalikan itu. Karena apa? Karena dia tidak sempurna akalnya. Begitu juga jual beli Bapak Ibu. Anak kecil, masih kecil, pergi ke toko HP, nggak sah, suruh pulang. Long, bapaknya siapa? Suruh sini, kakaknya suruh sini. Nggak sah dia. Dia belum ngerti. Apalagi anak kecil pergi ke showroom beli mobil, nggak sah. Itu yang pertama. Jadi harus berakal, sempurna akalnya balik. Kecuali mungkin beli barang-barang kecil, beli es, beli gorengan, itu kan remeh Bapak Ibu ya. Nah, kadang-kadang beli saja anak kita nggak beres, masih kecil itu minta duit beli. Akhirnya mamangnya nggak jujur, dikembalikan, bawa duit 50.000, kembalinya cuma 10.000. Diem aja anak kita, nggak ngerti. Yang kedua adalah ayyakuna mukhtaran muridan lita'aqud. Yang kedua, tidak terpaksa. Jadi jual beli kita antarodin. Yang ketiga adalah syaratnya ta'addudu tarafayil aqdi. Antara penjual dan pembeli beda orangnya, tidak boleh sama. Contoh begini, saya dengan Pak Juri ngomong ke saya, Pak Ustadz tolong tanah saya dijualin deh. Nggak taunya saya beli sendiri.
Pak Juri, ada tuh yang mau 300 juta, sudah nggak ada lagi yang mau, cuma itu doang yang mau, saya beli sendiri. Nggak boleh. Saya yang diwakilkan untuk menjual tidak boleh juga menjadi pembeli. Kalau saya mau jadi pembeli, langsung saja tawar-menawar, Pak, saya berminat tanahnya, boleh nggak saya beli sekian? Nah itu kenapa? Karena pasti antara penjual dan pembeli punya tujuan masing-masing. Penjual pengennya barangnya laku besar, pembeli pengennya murah. Ini dia penjual ngerangkep pembeli. Nah ini kayak pemerintah kita kadang-kadang itu, dia pemberi kebijakan, dia juga pelaku. Yang nggak fair, pasti peraturannya nggak fair. Dia pembisnis mobil listrik, dia yang bikin peraturan jual beli mobil listrik, ya pasti nggak fair. Nah, dalam jual beli saja disyaratkan oleh para ulama, penjualnya dan pembelinya beda, tidak boleh satu orang. Jadi kita tidak boleh mewakili orang untuk menjualkan plus kita jadi pembeli. Nah pasti kita nanti tidak fair. Wa yustasna min hadza bai'ul wali wa huwal ab ma labnihi al-qasir min nafsihi, kecuali seorang ayah yang menjual belikan harta anaknya yang masih kecil atau belum baligh. Di sini diperbolehkan karena apa? Seorang ayah tidak mungkin sekiranya mengkhianati anaknya sendiri gitu. Yang kedua adalah rukun dari jual beli. Yang pertama tadi penjual dan pembeli. Yang kedua rukunnya adalah ada sighot, ada narasi ijab kabul, Bapak Ibu ya. Nah, narasi ijab kabul itu harus, saya beli, saya jual, saya beli, harus ada narasi begitu. Nah, maka ulama membahas tentang bagaimana jual beli yang tanpa ada narasi ngomong saya jual, saya beli, yaitu jual beli namanya jual beli mu'ato, tinggal ngambil ngasih duit, ngambil ngasih duit. Itu kalau kaidah umumnya tidak sah. Tapi menurut sebagian ulama, kalau memang barangnya itu remeh dan sudah menjadi tradisi daerah tersebut, maka jual belinya sah. Jadi kan ngambil saja mamang sayur ngambil seikat, mang seikat ken pecis sekon kabur sah karena sudah berlaku seperti itu. Nah, itu. Berikutnya lagi hadirin rahimakumullah, rukun yang berikutnya adalah barang yang dijual belikan. Barang yang dijual belikan, yang pertama adalah barang itu harus betul-betul ada, tidak boleh fiktif. Tidak boleh fiktif. Nah, makanya tidak boleh termasuk jual beli yang dilarang oleh baginda Rasul, kalau misalkan jual beli barang yang tidak ada kejelasan nantinya nggak ada kejelasan. Maka misalkan ada tukang buah datang ke kebun, lihat pohon mangga yang sudah mulai berbuah kecil itu, langsung saja ini saya beli semua Pak Haji, satu kebun saya hargai 5 juta, padahal mangganya masih kecil-kecil. Kan nggak jelas ini, nanti mangganya bisa besar atau nanti jangan-jangan kena angin habis jatuh semua. Tidak sah, jual belinya haram dan tidak sah. Nggak sah, nggak boleh Pak, jangan lakukan itu, nggak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah. Bai'ul gharar, jual beli yang ada unsur ketidakjelasan, tidak boleh. Begitu juga jual beli, ini agak populer di kampung saya dulu, daerah Empang. Ada bos ikan itu datang ke Empang, ini dulu berapa diisinya, sekian ribu ikan, ya wes saya beli sekian juta. Padahal posisi ikan masih di dalam empang, air gak kelihatan, main jual saja, haram. Kemudian dipanen, ujuk-ujuk ternyata setelah dipanen jumlahnya jauh kali lipat dibanding yang diperkirakan. Nyesel nggak penjualnya Pak? Nyesel. Waduh, buset, ya Allah, tahu gitu nggak dijual model begini. Nah, nyesel. Nyesel inilah yang bikin haram.
Pak Ustadz, saya ridho, meskipun ridho tetap haram melanggar aturan agama. Saya ridho, nggak mungkin ridho, sudah kelihatan beda 10 juta. Nggak boleh. Jadi kalau mau jual, panen dulu ikannya, dipanen, diukur berapa kintal, berapa ton, baru ditransaksikan jual beli gitu. Berikutnya lagi, hadirin rahimakumullah, ayyakuna malan mutaqawwaman syar'an, yang dijual belikan harus harta yang betul-betul bernilai dan juga termasuk barang yang ada manfaatnya. Maka tidak boleh jual beli barang yang tidak ada manfaatnya. Haram, Pak, jual beli yang tidak ada manfaatnya. Contohnya bagaimana ya? Kalau ulama-ulama dulu itu banyak mencontohkan jual beli gitar, itu nggak boleh. Ulama-ulama dulu itu nggak ada manfaatnya, itu buat ngejreng doang. Wallahu alam ya, kalau zaman sekarang ya. Nah, itu diantara syarat rukun jual beli. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau jual beli kredit bagaimana? Boleh saja, Pak. Jual beli kredit, saya jual HP. Kredit ini Pak Ustadz selama 3 tahun per bulan sekian. Sah. Kredit itu sah. Yang menjadi runyam itu adalah ketika jual beli kredit itu masuk pihak ketiga. Nah, mungkin namanya leasing. Nah, itu jual belinya agak rumit. Leasing itu adalah penjual kepada konsumen ataukah pemberi hutang. Nah, ini yang menjadi runyam. Tapi kalau posisinya jelas, Bapak Ibu beli kepada saya punya toko HP misalkan, datang ke toko saya, Pak Ustadz saya mau beli HP-nya, merek ini, berapa kalau kredit? Kalau kredit sekian Pak tiap bulannya selama 3 tahun. Oke, setuju, sah. Karena langsung. Nah, kalau masuk pihak ketiga, ini wallahu a'lam. Oke. Kalau pihak ketiga itu misalkan memberikan talangan hutang, nah itu nanti hukumnya bisa berbeda. Tapi kalau langsung begitu, saya jual beli menggunakan sistem kredit, nah itu baru boleh. Itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jual beli tertentu yang ada syarat-syarat tertentu ya. Di antaranya adalah begini. Jual beli harta ribawi. Ulama mengatakan jual beli harta ribawi. Harta yang di situ hati-hati ada unsur ribanya, maka ada syarat-syarat tertentu. Ini bersumber dari hadis Nabi begini bunyinya, Pak. Az-zahabu biz-zahabi, jual beli emas dengan emas. Ha'an wa ha'an. Illa az-zahabu biz-zahabi riban illa ha'an wa ha'an. Jual beli emas dengan emas itu akan masuk unsur riba kecuali cash dan kontan. Nah, itu. Yang kedua, wal burru birrubri riban illa ha'an wa ha'an. Jual beli bur itu semacam gandum, jual bur dibayar dengan bur sejenis gandum, sama-sama, maka ha'an bihain harus sama dan cash. Syair, jual beli syair juga begitu. Jual beli kurmah juga begitu. Jual beli perak, nah, juga begitu. Nah, maka dalam hadis tadi Rasul menyebutkan ada emas, ada perak, kemudian ada bur, ada syair. Itu biji-bijian, Pak. Kalau kita nyebutnya gandum semua, tapi kalau orang Arab itu ada ini bur, ini syair, ada jenisnya masing-masing. Kemudian Nabi menyebutkan nama syair, bur, kemudian menyebutkan nama
milah. Nah, kalau jual beli barang-barang tersebut itu ada syarat-syarat tertentu. Oke. Kalau tidak, maka kita akan masuk ke dalam unsur riba. Nah, sekarang dijelaskan di buku ini. Oke. Tadi Nabi menyebut 3 komoditi, emas, perak, syair, bur, dan milah. 5 komoditi ini kemudian dijelaskan oleh para ulama. Emas dan perak disebut itu ada unsur apa di situ? Di situ disebutnya unsur samaniyah. Emas dan perak itu ada unsur alat untuk menghargai barang-barang yang lain. Kalau zaman dulu kan dihargai dengan dinar dan dirham. Nah, kalau jual beli dua jenis yang sama, menjualnya emas dibayar pakai emas, itu disyaratkan 3. Yang pertama adalah mumasalah fil badalaini, ukurannya harus sama persis. Misalkan emas batangan dijual dengan emas berbentuk dinar, harus persis, gramnya persis, tidak boleh beda. Yang kedua adalah ayyakunal aqdu halan, akadnya harus kontan, tidak boleh kredit. Yang ketiga adalah at-taqabud, langsung terjadi serah terima. Jadi kalau jenisnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras. Jadi Nabi menyebut biji-bijian itu ditarik oleh para ulama, maka seluruh makanan seperti itu maka tidak boleh. Misalkan jual beli beras Cianjur dengan beras Rojolili, tukar, barter, harus sama ukurannya, harus cash dan harus serah terima. Kalau tidak begitu, itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jual belinya seperti itu. Nah, sekarang hadirin rahimakumullah, inda ittihadil jinsi wa ittihadil illah. Inda ikhtilafil jinsi wa ittihadil illah. Kalau jenisnya berbeda, ilatnya sama. Apa maksudnya? Jual beli duit dengan emas, kan ilatnya sama. Ilat itu apa sih Pak? Ilat itu sebab. Ilatnya sama, jenisnya beda. Emas dengan duit atau emas dengan perak. Kalau jual beli itu disyaratkan 2. Ayyakunal aqdu halan, akadnya harus cash. Yang kedua adalah ayajri taqabud fi majlisil aqdi, harus sudah terjadi serah terima di tempat tersebut. Nah, ini menjadi perdebatan ulama. Kalau kita ngelihat hadis-hadisnya, ulama-ulama dulu mengharuskan kalau beli emas harus cash. Beli emas harus cash. Sekarang lagi musim jual beli emas kredit. Kalau kita lihat ucapan-ucapan ahli fikih dulu, haram, tidak boleh. Nah, memang ada fatwa dari Dewan Syariah MUI. Dewan Syariah MUI harus saya sampaikan. Menurut mereka, emas itu sudah berubah dari zaman dulu, maka mereka memperbolehkan jual beli emas kredit mereka sekarang. Itu mungkin yang diambil transaksi oleh beberapa bank syariah. Tapi kalau kita merujuk ke ucapan ahli-ahli fikih yang dulu, haram. Jadi Nabi memang mengatakan begitu kan, jual beli emas dengan emas harus kontan, ukurannya juga sama. Tapi kalau jenisnya beda, emas dengan duit kan beda jenisnya, maka boleh ukurannya beda, jelas. Ini misalkan 5 juta, ini sekian gram, terserah. Tapi dengan syarat jual belinya harus cash. Harus cash, harus cash. Berikutnya lagi hadirin rahimakumullah, yang ketiga indah ikhtilafil illah.
Nah, kalau ilatnya beda, jual beli, tadi kan Nabi nyebut makanan, beras dengan duit, silakan baik, nggak ada syarat di situ karena ilatnya beda. Nah, kemudian kalau jual beli barang yang tidak disebut Nabi di situ, bukan termasuk emas perak ataupun sejenisnya, duit misalkan, juga bukan berupa makanan, beli motor dengan apa, terserah baik, mau beda, mau kredit, mau apa, nggak ada syarat. Jadi yang dibatasi adalah kalau jual belinya adalah barang-barang tertentu, disebutnya oleh para ahli fikih barang-barang ribawi, yaitu adalah emas, perak, zaman sekarang duit masuk. Maka kalau tuker lebaran 1 juta ditukar 1 juta lama, ditukar 1 juta baru, harus sama, tidak boleh beda, dan harus cash. Nah, itu yang sudah dipraktekkan oleh Bank Indonesia ya. Kan kita kalau tukar ke bank sama Pak, 1 juta dikasih 1 juta. Nah, yang di jalan-jalan itu tidak boleh 1 juta diganti dengan 1.950.000. Nggak boleh itu ya. Caranya bagaimana boleh? Ya tuker, Pak, tukar 1 juta, ini 1 juta, udah ini Pak, tapi ada ongkos ini Pak, ongkos jalannya loh ya, saya kan ke bank butuh biaya, berapa ongkosnya? 50.000, kemahalan 30.000 aja udah. Nah, berarti ini jual duit 30.000 itu bukan include dari tukar menukarnya, tapi itu adalah ongkos jasanya, baru boleh. Jadi jangan ujuk-ujuk nukerin duit 1 juta ditukar menjadi 950.000, itu yang 50.000 selisih disebut nyari riba. Kenapa? Jual belinya termasuk jual beli barang ribawi.